Yoho, selamat datang di channel Diope Anime. Kepada nakama semua, silakan follow IG kami juga untuk mendapatkan info resmi dan terbaru dari kami. Yoho, apa kabar nakama semuanya? Dunia saat ini sedang menghadapi virus COVID-19. Semoga kita semua bisa terbebas dari virus tersebut. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam menjalani hari-hari yang cerah ini. One Piece Arc Wano Kuni sudah mencapai babak ketiga, yang artinya sebentar lagi Arc Wano Kuni akan mencapai babak puncaknya. Perang puncak Wano Kuni sebentar lagi akan terjadi. Namun sampai sekarang, kita masih belum mendapat tanda-tanda mengenai karakter-karakter yang diharapkan ikut memeriahkan perang ini datang ke Wano Kuni. Seperti di waktu dulu Fujitora sering disinggung ia akan hadir di perang Wano Kuni, mengingat ia memiliki pakaian yang mirip ala Jepangan. Ataupun Marco yang dulu sering disinggung dia akan ikut memeriahkan perang Wano Kuni. Jangankan Marco, Nekomamushi yang sudah pamit dari tempat Marco dan benar-benar ingin datang ke Wano Kuni saja, sampai sekarang belum sampai di Onigashima. Dan kali ini, hal yang ingin kami bicarakan adalah mengenai karakter yang bernama Takanome Mihawk. Topik yang akan kita bawakan adalah apakah Mihawk akan datang ke Wano Kuni atau tidak. Video ini bukanlah mega teori. Video ini merupakan video diskusi, sehingga pembicaraannya akan lebih santai. Kami akan menjabarkan seluruh unek-unek dan kemungkinan yang ada di pikiran kami pada video ini. Dan mari kita berdiskusi di kolom komentar di bawah setelah videonya selesai. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Takanome Mihawk. Ia merupakan seorang mantan Shichibukai. Dengan Shichibukai yang dibubarkan itu, Mihawk pergi dari pulau pribadinya. Ia sudah disambut oleh kapal-kapal angkatan laut yang sudah siap untuk menangkapnya. Sungguh naas orang-orang yang baru bertugas menjadi seorang prajurit angkatan laut. Dan misi pertama mereka adalah menangkap Takanome Mihawk. Ngomong-ngomong, Mihawk adalah seorang pendekar pedang terhebat di dunia. Ia memegang gelar tersebut sebelum Luffy memulai perjalanannya. Zoro yang bercita-cita ingin menjadi pendekar pedang terhebat di dunia sudah pernah mencicipi ketangguhan pedang milik Mihawk. Zoro benar-benar tidak berkutik di hadapan Mihawk. Dan jika tidak salah, dalam arc Marineford juga Mihawk tidak terluka sama sekali. Koreksi kami jika salah. Dan serangan-serangan yang Mihawk keluarkan di Marineford itu merupakan serangan yang berskala besar. Mihawk menebas ini, menebas itu. Dia membelah es yang ada di hadapannya. Bahkan di dalam sekilas penglihatan masa depan Luffy itu, Luffy hampir kehilangan tangannya jika Luffy tidak mengantisipasi serangan Mihawk. Mihawk, orang pendek yang benar-benar perlu ditakuti kekuatannya. Status Mihawk mungkin sekarang adalah seorang bajak laut. Dengan kekuatan yang ia miliki itu, menurut kami, ia aman-aman saja jika ingin survive atau bertahan hidup di dunia baru sendirian. Bukankah beberapa dari kita sendiri mengartikan bahwa Mihawk itu sekelas dengan komandan tertinggi seorang Yonkou? Atau bahkan Mihawk setara dengan Akagami no Shanks? Mengingat dalam percakapan antara Shanks dengan Shirohige itu, Shanks pernah berduel dengan Mihawk di masa lalu. Sebuah duel yang benar-benar mengguncang seluruh Grand Line. Dengan bukti bahwa kedua orang ini masih hidup, yakni Mihawk dan Shanks. Itu berarti keduanya memiliki kemampuan yang setara, atau mungkin di antara mereka ada yang lebih kuat sedikit. Eiichiro Oda belum menunjukkan secara jelas tujuan hidup Mihawk. Pada perkenalan pertamanya pada arc Barati itu, Mihawk berniat untuk menunggu Roronoa Zoro hingga Zoro bisa mengalahkan Mihawk di masa depan. Rasanya Mihawk terlihat seperti ia memang bosan dengan musuh-musuh yang ia hadapi di dunia ini. Sampai-sampai ia sendiri yang melatih Zoro, orang yang secara terang-terangan meminta dilatih dengan tujuan untuk mengalahkan Mihawk itu sendiri. Dengan plot Wano Kuni yang mana cikal bakal seorang samurai itu sebenarnya mencantumkan Mihawk dalam arc ini merupakan hal yang relevan dan ditunggu-tunggu oleh para fans. Namun sampai sekarang kita masih belum tahu apa tujuan Mihawk jika memang Mihawk ikut hadir di perang Wano Kuni. Yang bisa kita kaitkan hanyalah antara pedang dan pedang, samurai dan pendekar pedang terkuat, dan hubungan tahta Ryuma si dewa pedang dengan Mihawk yang sekarang menyandang gelar pendekar pedang terhebat di dunia. Apakah sebenarnya Mihawk kehilangan tujuan hidupnya semenjak Shanks kehilangan tangannya? Di masa lalu, mereka berdua sering berduel. Entah siapa yang menang. Namun ketika Mihawk mendatangi Shanks untuk menunjukkan poster buronan Luffy itu, Mihawk sudah tidak berniat untuk berduel melawan orang yang tangannya buntung satu. Dan jika memang Mihawk hanya berniat berduel dengan Shanks, duel atas nama seorang pendekar pedang,
Apakah setelah Shanks kehilangan lengannya itu, Mihawk pernah ke Wano Kuni untuk mencari pendekar pedang terhebat di Wano Kuni dan mengajaknya berduel? Apakah Mihawk sudah pernah ke Wano Kuni sebelumnya? Tidak ada yang tahu akan hal itu. Karakter ini benar-benar misterius. Terlebih lagi mengenai mata elangnya tersebut. Tapi bukankah hal yang logis jika Mihawk mencari pendekar pedang tangguh lainnya selain Shanks dan ia datang ke Wano Kuni? Maksud kami, seorang Akainu saja sampai tidak memperbolehkan Kizaru untuk pergi ke Wano Kuni karena Akainu tidak tahu seberapa tangguh samurai Wano Kuni. Jika Mihawk belum pernah ke Wano Kuni, maka alasannya ada 3. Mihawk memang tidak tahu di mana Wano Kuni berada. Yang kedua, akses menuju Wano Kuni itu sulit mengingat kapal yang ia miliki hanya mampu menampung 1 orang saja. Dan alasan yang ketiga, Mihawk memang tidak tertarik dengan Wano Kuni. Shanks, orang ini benar-benar berbahaya jika Luffy memiliki kemampuan paling berbahaya di samudra, yakni mampu membuat musuh-musuhnya menjadi kawan. Maka Shanks mampu membuat lawan bicaranya menuruti apa yang ia katakan. Ya, meski tidak semua lawan bicara Shanks menurut dengan apa yang dikatakan oleh Shanks. Namun poinnya adalah Shanks memiliki auranya tersendiri dalam kepemimpinan. Mihawk berhasil mengarungi lautan New World sendirian dengan perahu kecilnya itu, yang artinya ia memiliki keahlian dalam navigator dan menyetir kapal. Pertanyaannya adalah, apakah Mihawk dulunya adalah navigator kapal Akagami no Shanks? Ya, pertanyaan aneh tersebut terlintas begitu saja dalam pikiran kami. Tapi Mihawk yang berduel dengan Shanks merupakan hal yang menarik, mengingat Shanks dulunya berada di kapal bajak laut Roger untuk beberapa tahun. Baik Roger maupun Rayleigh, keduanya merupakan seorang pendekar pedang yang tangguh. Meski belum terkonfirmasi, tapi setidaknya muncul asumsi bahwa Shanks pernah dilatih oleh Rayleigh. Atau mungkin dengan Oden yang ikut berlayar bersama Shanks. Shanks juga belajar ilmu berpedang dari samurai Wano Kuni terkuat waktu itu. Shanks hidup dengan orang-orang sekelilingnya yang merupakan jago berpedang. Wajar jika sekarang Mihawk belum menemukan musuh yang tangguh selain Shanks. Kami pikir untuk sekarang Mihawk tidak ada kaitannya dengan Wano Kuni. Mihawk tidak memiliki kepentingan dengan Wano Kuni kecuali jika memang dia berasal dari sana. Tapi kemungkinan Mihawk berasal dari Wano Kuni juga merupakan hal yang rasanya tidak mungkin. Sehingga kapan Mihawk akan muncul atau apa yang dilakukan Mihawk sekarang? Sepertinya opsi terakhir yang paling bagus yang kita miliki adalah Mihawk bergabung ke dalam bajak laut Shanks. Dengan runtuhnya 2 Yonko di masa depan yakni Big Mom dan Kaido, dunia akan berada dalam kekacauan. Wilayah-wilayah yang dulunya dimiliki oleh mereka berdua bisa saja bebas, tapi bisa saja tambah kacau. Karena akan ada banyak bajak laut yang mencoba menghak milik pulau-pulau bekas mereka berdua. Dan Shanks saat ini juga masih belum diketahui ia menjadi seorang bajak laut dengan tujuan apa. Yang mana jika Mihawk masuk ke dalam bajak laut Shanks, ini akan menjawab 2 pertanyaan sekaligus, yakni tujuan Shanks dan tujuan Mihawk. Akan ada 2 karakter yang hampir menyamai level seorang Yonko di bajak laut Shanks, yakni Mihawk dan Ben Beckman. Sebuah bajak laut yang benar-benar ganas. Sehingga dalam pandangan kami, Mihawk belum perlu muncul di konflik Wano Kuni. Jika ia muncul, bisa-bisa panggung Wano Kuni yang kita elu-elukan untuk Roronoa Zoro akan langsung turun kemeriahannya dengan kita yang melihat aksi hebat pendekar pedang terbaik di dunia. Baik Shanks ataupun Mihawk, keduanya menanti orang yang saat ini sedang berjuang agar bisa melampaui mereka berdua. Bagaimana menurut nakama semuanya? Jika nakama suka dengan konten diskusi santai seperti ini, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah topik diskusi apa yang sekiranya cocok untuk kita diskusikan. Ngomong-ngomong, kami saat ini sedang mengadakan promo goods One Piece yaitu t-shirt. Untuk desain dan harganya seperti yang tertulis pada slide video ini, atau nakama bisa melihat desain lainnya pada katalog t-shirt kami pada nomor WhatsApp tertera. Untuk nakama yang berminat, silahkan kontak nomor WhatsApp tersebut. Dan karena ini bukan pre-order, untuk nakama yang memesan akan segera kami proses. Dan mengenai cash One Piece, untuk hari ini terdapat potongan harga sebesar 50.000 dan promo gratis ongkir untuk seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sehingga bagi nakama yang berminat, nomor WhatsApp dan alamat websitenya akan kami taruh di kolom deskripsi di bawah. Masih banyak desain eksklusif yang dapat nakama lihat pada katalog WhatsApp kami. Jadi, kami di Openime dan terima kasih banyak.